Tahun 1948, tahun yang menjadi titik balik dalam sejarah Timur Tengah. Di saat dunia menyaksikan lahirnya negara Israel, rakyat Palestina merasakan sebuah tragedi yang mereka sebut Nakba atau bencana besar. Ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, membawa kenangan dan harapan yang tak lagi pasti. Namun, Nakba bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Sejak hari-hari kelam itu, perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kembali tanah dan hak mereka terus berlanjut. 15 Mei 1967, parade militer megah digelar untuk merayakan 19 tahun berdirinya negara Israel. Namun, di balik pertunjukan kekuatan ini, awan kelabu telah berkumpul. Sehari sebelumnya, Presiden Mesir, Gamal Abdel Nasser, memerintahkan pasukannya untuk berkumpul di sepanjang perbatasan dengan Israel. 3 minggu kemudian, pada 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan habis-habisan terhadap negara-negara tetangganya. Dalam waktu hanya 6 hari, Israel meraih kemenangan telak, menaklukkan pasukan Mesir, Yordania, dan Suriah. Perang ini yang kemudian dikenal sebagai Perang 6 Hari. Perang yang mengubah peta Timur Tengah secara drastis hingga hari ini. Pendudukan Israel atas wilayah-wilayah tersebut menjadi penghalang utama bagi perdamaian di kawasan yang bergejolak ini. Namun, kisah perang 6 hari ini lebih dari sekedar 6 hari pertempuran. Akarnya sudah berurat sejak 2 dekade sebelumnya. Pada 14 Mei 1948 di Tel Aviv, pemimpin Zionis David Ben-Gurion mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Sehari kemudian, 5 negara Arab menyerbu Palestina. Lebanon menyerang dari utara, Suriah, Irak, dan Jordania dari timur. Sementara ancaman terbesar datang dari selatan. Meskipun demikian, tekanan terhadap Israel mereda ketika gencatan senjata yang ditengahi PBB diberlakukan. Gerakan Zionis pun membeli senjata di pasar gelap Eropa. Selain itu, Israel mendapatkan bantuan senjata dari komunitas Zionis internasional Eropa dan juga Amerika. Sementara tentara Arab mendapatkan pasukan senjata dari negara-negara besar seperti Prancis yang memasok Lebanon dan Suriah, serta Inggris yang memasok Mesir, Jordania, dan Irak. Namun, pada tahun 1948, PBB memberlakukan embargo senjata ke Timur Tengah, dan Inggris serta Prancis mematuhi embargo ini. Embargo tersebut membuat Israel lebih unggul dengan banyak dana dan senjata. Ketika gencatan senjata berakhir, Israel yang kini lebih bersenjata berangkat untuk mengusir tentara Arab dari Palestina. Perang 1948 terutama melibatkan pertempuran melawan pasukan Mesir. Pada akhir Oktober, ketika pasukan Israel maju, sebuah barikade Mesir terkepung di desa Palestina, Al-Fallujah. Di antara para perwira yang tertangkap adalah seorang mayor muda bernama Gamal Abdel Nasser. Dengan kebuntuan yang terjadi, delegasi Mesir dan Israel bertemu di Pulau Rhodes di bawah sponsor PBB. Setelah sebulan tawar-menawar, mereka mencapai kesepakatan gencatan senjata yang diinginkan kedua belah pihak. Pada musim 1949, Lebanon, Jordania, dan Suriah juga mendatangani perjanjian gencatan senjata dengan Israel. Negara Yahudi kini meluas hampir ke seluruh wilayah Palestina. Sementara wilayah Arab Palestina hanya tersisa beberapa kantong kecil. Yerusalem Timur dan tepi barat berada di bawah kendali Jordania, sementara jalur Gaza dikelola oleh Mesir. Di tengah kekalahan, Gamal Abdel Nasser merancang sebuah rencana yang akan mengubah masa depan Mesir, yaitu gerakan yang dikenal sebagai perwira bebas atau Free Officer Movement. 3 tahun setelah perang berakhir, para perwira bebas melancarkan kudeta pada Juli 1952 di Mesir. Mereka menggulingkan Raja Mesir saat itu, yaitu Raja Farouk, dan mengirimnya ke pengasingan. Letnan Kolonel Gamal Abdel Nasser, otak di balik revolusi ini, dengan cepat naik menjadi pemimpin de facto negara Mesir. Sementara itu, di Israel,
Berita ini menimbulkan ketakutan di kalangan pemimpin, termasuk David Ben-Gurion, yang khawatir bahwa seorang pemimpin seperti Kemal Atatürk akan muncul di dunia Arab dan menyatukan negara-negara Arab melawan Israel. Ketakutan ini semakin meningkat ketika Nasser mengambil alih kekuasaan pada 1959. Pada Februari 1955, Ben-Gurion kembali ke politik sebagai Menteri Pertahanan. Tak lama kemudian, 150 pasukan terjun payung Israel yang dipimpin oleh Mayor Ariel Sharon menyerang pangkalan militer Mesir di dekat Gaza, menewaskan 40 tentara Mesir dan melukai banyak lainnya. Seolah-olah Ben-Gurion menunjukkan bahwa Israel tidak akan menyerah meskipun provokasi dan serangan dari para penyusup di perbatasan Mesir terus meningkat. Pada November 1955, Ben-Gurion kembali menjadi Perdana Menteri Israel dan berhadapan dengan ancaman Mesir yang semakin bersenjata lengkap. Pada tahun 1956, Presiden Mesir Jamal Abdel Nasser mengambil langkah dramatis dengan menutup Selat Tiran, pintu masuk ke Teluk Aqaba, bagi kapal-kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan Israel di kota Eilat. Tindakan ini merupakan bagian dari strategi Nasser untuk meningkatkan tekanan terhadap Israel. Awalnya, Nasser mencari dukungan dan senjata dari negara-negara barat, tetapi upaya ini tidak membuahkan hasil. Akibatnya, Nasser beralih ke Uni Soviet dan Blok Timur untuk mendapatkan bantuan militer, yang kemudian memperkuat posisinya dalam konflik regional yang sedang berlangsung. Mesir mendatangani kesepakatan senjata besar dengan Cekoslovakia yang sebenarnya diatur oleh Uni Soviet. 8 bulan kemudian, ketika Nasser mengumumkan nasionalisasi terusan Suez, Inggris dan Prancis marah. Mereka merasa perlu intervensi militer untuk merebut kembali terusan itu dan menjatuhkan Nasser. Prancis mengajak Israel untuk bergabung dalam rencana ini. Pada tanggal 29 Oktober 1956, pasukan gabungan Israel, Inggris dan Prancis mulai menyeberangi perbatasan ke Mesir untuk melancarkan serangan terhadap Mesir dalam apa yang dikenal sebagai krisis Suez atau invasi Suez. Tujuan dari serangan ini adalah untuk menggulingkan rezim Nasser dan mengendalikan kembali terusan Suez. Pasukan mereka mulai mendarat di Port Said, yaitu kota di Mesir. Namun, di bawah tekanan internasional, termasuk dari Uni Soviet, Inggris dan Prancis akhirnya mundur dengan memalukan, meninggalkan Israel yang masih menduduki Sinai dan Gaza. Pada Maret 1957, akhirnya Ben-Gurion memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun, Israel mendapatkan 2 keuntungan besar, yaitu penempatan pasukan PBB di perbatasan Mesir dan Gaza yang mengakhiri serangan-serangan dari pejuang Palestina, serta jaminan kebebasan pelayaran melalui Selat Tiran. Meskipun demikian, permusuhan antara Kairo dan Tel Aviv terus berlanjut. Di Israel, Komandan Angkatan Udara Ezer Weizmann merancang strategi baru dalam pengembangan dan operasional Angkatan Udara Israel. Salah satu strategi utamanya adalah mengadopsi doktrin pencegahan dan serangan agresif untuk menjaga keunggulan militer Israel. Pada tahun 1966, seorang aktivis perdamaian Israel yang bernama Ebi Natan berkata ingin menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah, khususnya di wilayah Israel dan Mesir. Dia kemudian terbang ke Mesir dengan pesawat kecil sebagai bentuk protes atas perang yang terjadi. Keberanian Nathan tersebut malah mengungkap kelemahan pertahanan udara Mesir. Walaupun begitu, Israel tetap khawatir terhadap Mesir karena Mesir mendapatkan bantuan dari Uni Soviet. Diketahui saat itu Uni Soviet mempunyai sebuah pesawat tempur super, yaitu MiG-21. Namun, pada Agustus 1966, seorang pilot Irak bernama Munir Redfa membelot ke Israel dengan pesawat tersebut. Hal ini memberikan Israel wawasan tentang kelemahan MiG-21.
Aksi khianat tersebut disebut-sebut sebagai insiden buruk yang signifikan dalam mempengaruhi sejarah militer internasional di Timur Tengah saat itu. Pada April 1967, Suriah melakukan serangkaian provokasi terhadap Israel. Pertempuran udara dengan Suriah menambah ketegangan. Pada 14 Mei 1967, Nasser memerintahkan pasukan Mesir memasuki Sinai, menyiapkan panggung bagi konflik yang lebih besar. Mesir masih memendam keinginan untuk membalas kekalahan dalam Perang Suez tahun 1956 dan kegagalan untuk menutup Selat Tiran pada tahun 1967. Mesir mengambil pendekatan untuk mempersiapkan kembali militer mereka dan merencanakan tindakan pembalasan terhadap Israel. Mesir tidak langsung menyerang Israel pada tahap ini, tetapi fokus pada persiapan militer yang lebih besar dan meningkatkan kerjasama dengan Yordania dan Suriah dalam koalisi militer Arab. Pada 16 Mei, Mesir meminta PBB menarik pasukan penjaga perdamaian dari Sinai, dan seminggu kemudian Nasser menutup Selat Tiran untuk pelayaran Israel. Tindakan ini memicu protes di seluruh Arab. Pada 5 Juni 1967, Kabinet Perang Israel memutuskan untuk melancarkan serangan yang dikenal sebagai Operasi Fokus. Tujuan operasi ini adalah untuk menghancurkan Angkatan Udara Mesir. Pada dini hari, 200 jet Israel melancarkan serangan kejutan yang menghancurkan Angkatan Udara Mesir. Dalam waktu 6 hari, Israel menguasai seluruh semenanjung Sinai, jalur Gaza tepi barat, Yerusalem Timur, dan dataran tinggi Golan, menggandakan luas wilayahnya. Keberhasilan ini membawa kemenangan besar, namun juga komplikasi yang lebih besar. Israel kini memerintah 1 juta orang Palestina di wilayah yang diduduki. Warga Palestina menghadapi pilihan sulit, menciptakan negara apartheid atau membagi wilayah menjadi 2 negara. Israel memilih opsi pertama, mendeklarasikan penyatuan Yerusalem dan memulai pemukiman di tepi barat Gaza, Sinai, dan Golan. Pemukiman ini mempersulit proses perdamaian dan menimbulkan ketegangan yang berkelanjutan. Nasib warga Palestina di Gaza, seperti wilayah lain yang diduduki, memburuk secara signifikan. Mereka menghadapi kontrol ketat Israel atas wilayah tersebut, termasuk pembatasan pergerakan ekonomi yang terbatas dan pengawasan militer yang ketat. Kondisi di Gaza semakin memburuk seiring berjalannya waktu, terutama setelah Israel mengambil tindakan-tindakan keamanan yang lebih ketat sebagai respon terhadap serangan dan perlawanan yang terus berlanjut. Pada Oktober 1973, 6 tahun setelah Perang 6 Hari, negara-negara Arab melancarkan perang untuk memulihkan wilayah dan martabat mereka. Israel menerima pengingat tajam tentang kerentanannya, menunjukkan bahwa kemenangan mereka pada tahun 1967 hanyalah awal dari komplikasi yang masih melanda di Timur Tengah hingga hari ini. Sementara itu, warga Palestina terus menghadapi tantangan besar dalam hal ketersediaan makanan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan, serta dampak psikologis dari konflik yang berkepanjangan dalam kehidupan di bawah blokade ekonomi yang ketat.